Dianti hidup sama Dianti yang udah jadi hantu gitu. Kayak kan kalau kita manusia bisa selancar ini ngomong, mungkin kalau hantu ada rasa-rasa suara terornya lebih dalam, lebih lambat gitu. Misalnya gimana, Jamie? Kayak misalkan kalau misalkan jadi temen kan, makasih ya Kartini gitu. Tapi kalau misalkan jadi Dianti itu pasti kayak terima kasih Kartini gitu. Jadi ada Kebakaran hebat terjadi di rumah kos-kosan, tepatnya di Jalan Kamboja nomor 108. Nah, saat ini api masih belum bisa dipadamkan. Kebakaran! Citra, kita harus keluar dari sini, Citra! Di sini masih ada 1 kamar kosong. Kalau kamu mau, silakan. Brosurnya itu bener, Bu. Mau lihat kamarnya? Tadi kita belum sempat kenalan. Aku Kartini. Harusnya lo nggak ada di sini. Ada yang aneh sama tempat itu. Yang kedua, Terima kasih Kartini. kamu sudah harus pergi dari kos saat subuh dan sudah harus kembali lagi sebelum maghrib. Yang ketiga, halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Hari ini saya kedatangan 2 bintang film cantik semua. Zaman saya demo, mereka baru lahir. Tua banget. Aduh. Ada Kalista Arum, Dewi Rumengan, dan Gaby Nastiti Caniago. Gaby Nastiti ini berdarah Jawa, Sunda, dan Minangkabau. Oh iya. Dari namanya kelihatan. Gaby Nastiti. Teliti. Apa ya artinya? Gemi itu apa ya? Hemat. Hemat ya? Hemat. Bener. Gemi. Ya. Gemi tuh hemat dan Gemi, teliti. betul. Oh, wow. Terus Caniagonya itu Minangkabaunya tuh Iya. khas banget tuh. Oh, wow. Kalau Kalista Arum, Apa tuh? Sobat DK pasti udah familiar dengan wajah cantiknya, suka mondar-mandir di layar kaca. Terakhir sinetron apa? Apa ya? Iya lupa. Lupa, bukannya Seorang Istri. Ya, RRG Lagi Senja. Nah, jadi hari ini mereka berdua mengenalkan ini film pertama berarti. Iya. Yang film tayang pertama. bioskop ya? Iya, film pertama aku. Padahal yang bioskop. belakangnya juga nanti berderet ya Kalista. Amin, amin, amin. Jadi banyak filmnya meskipun horor ya. Amin, 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 amin. Boleh ceritalah ini. Lagi deg-degan nunggu film pertamanya tayang di bioskop. Buat Gaby juga yang pertama. Enggak, kalau film ini aku yang kedua, tapi kalau horor ini yang Ini pertama. yang pertama. Iya. Oke. Trennya lagi horor ya hari Iya, ini ya. tren lagi horor. Jadi sesuai kaos yang mereka pakai, film mereka adalah Perjanjian Setan. Perjanjian Setan gitu. Pasti horor. Boleh ceritalah dari Aca. Apa nih? Ini pertanyaannya ini kok normal. Kenapa terima tawaran ini? Oke. Sudah mulai Jadi- sudah mulai bosenkah main sinetron, kemudian tiba-tiba melirik film, atau memang apa sih pertimbanganmu gitu loh? Oke, jadi sebenarnya ini kan emang film pertama aku kan, dan aku juga Yang tayang ngambil- bioskop ya? Yang tayang bioskop juga. Awalan tuh sebenarnya aku kaget juga sih dari, kan aku biasa sinetron tiba-tiba langsung loncat ke film. Nah tapi awalan itu emang dikasih tahu ini sebenarnya awal tuh buat aplikasi doang kan. Jadi aku kira kayak Buat platform ya, digital ya? Iya, awalnya tuh buat platform digital dan aku mikirnya ya udah deh bagus buat bridging untuk bioskop gitu. Tiba-tiba kita ternyata ke bioskop, jadi kayak wow, jadi serunya banget, deg-degannya juga banget karena nggak expect untuk tiba-tiba naik bioskop. Jadi kayak ya deg-degannya sebenarnya banget sih. Iya. Deg-degannya tuh kayak euforianya ada lah untuk film pertama yang tayang di bioskop. Terus kenapa
Siapa Mbak Kartini ya, Kartini. Kenapa Kartini menarik Perhatian. betul. Kartini itu sebenarnya menurut aku a bit fun to play karena dia Peran tuh utama kah itu yang kemudian bikin jatuh cinta, akhirnya gue terima tawaran lebih ke Mas karakternya Farid. karena karakter Kartini itu kompleks, maksudnya aku tuh nggak cuman meranin karakter yang lugu aja. Jadi kayak emang Kartini karakternya lugu, tapi ada beberapa scene yang dia switch. Lugu kan ceritanya karena Kartini dari desa ke pindah ke Jakarta. kota, yes. Cuman ada beberapa scene yang ya dia switch karena itu deh. Ada deh. Jadi dia tuh bisa bolak-balik gitu. Jadi menurut aku itu yang serunya sih, menarik di situ. Oke, sebelum lanjut, Jamie, Ya. Nastiti. Ya. Kalau dari aku yang ngebuat aku tertarik dengan project ini adalah film horor pertama aku. Selain ini film horor pertama aku ditawarkan untuk menjadi setannya juga. Gitu. Jadi kayak kayaknya seru nih. Terjawab sudah, Sobat ZK. Itu ada di posternya. Setannya ada di sini, Stella. Aku Oh, gitu. ada di posternya ya? Ada di posternya. Posternya kan itu Muka ini muka nih. saya. Iya. Yang Gitu. separuh manusia, separuh Betul. menyeramkan itu Betul, ya? Oke. itu. Jadi kayak pas dapat kayak wah seru banget nih, pertama kali horor. Terus jadi setannya, aku pengen ngerasain experience itu sih gitu. Terus ternyata ketika aku baca skripnya juga, ya ampun ini orang cegil banget. Cegil tuh apa ya? kayak Cegila gitu? Cegila banget Kak. Cocok? Cocok. Oh, cocok. Cocok. Makanya aku ambil. Oh, enggak dong. Canda ya. Jangan ya, Jangan. Ya, jadi gitu. Aku tertarik banget sih Kak mainin karakter Dianti ini gitu dan Gianti. Dianti nama karakterku gitu. Karena cukup challenging ya si Dianti ini, dia banyak flipnya karakternya Dianti gitu. Nggak selamanya, nggak sepanjang film setan kan? Enggak. Ada sosok manusianya juga kan si Dianti ini. Ada gitu. Jadi kayak memang dia sebenarnya orangnya tuh baik, tapi karena ya satu dan lain hal lah pokoknya akhirnya dia ngeflip gitu. Yang tadinya jadi debt collector di sinetron Para Pencari Oh, ya Tuhan Allah. jilid 17. Sekarang berubah jadi setan gitu loh. Jadi kok image-nya kok jadi minus semua gitu loh. Ya, dari tempat religi ke hantu ya Allah, bener. Tapi menarik ya, terutama untuk apa ya namanya makeup karakternya kan Oh, juga iya. butuh waktu lama. Betul. Pakai prostetik juga berarti. Iya, bukan prostetik sih, tapi kayak pakai semacam prostetik dibuat sebagaimana rupa untuk kayak seperti setan terbakar gitu. Oh. Kayak gitu. Jadi pakai itu. Terus dan itu memakan waktu kurang lebih itu bisa 2 sampai 3 jam sendiri untuk make up-nya. Untuk make up. Belum ngapusnya. Ngapusnya tuh nggak bisa di rumah sendiri tuh nggak bisa. Harus pakai alatnya mereka gitu. Alkohol nggak sih? Alkohol, tapi alkoholnya tuh bukan sembarang alkohol. Iya. Jadi kayak ada alat make up-nya. Kalau misalkan kita mau menghapus alat make up itu harus dengan paketan alkoholnya. Oh. Gitu. Dan itu yang punya cuma make up artisnya doang. Oh, itu Kak. triknya makeup artis sebenarnya. Betul. Biar lu beli nih produk gua gitu. Gitu kayak oh ya udah deh. Kira udah begini udah dilap itu 2 jam sendiri ya kurang lebih berarti 4 sampai 6 jam lah prosesnya tuh. Itu perlu berapa hari untuk syuting karakter Dianti yang jadi setan itu? Wah, kalau berapa harinya aku lupa ya, tapi kita total tuh 9 hari ya, Cak ya? 10 ya? Enggak, kita tuh ya syuting 10 hari. Karena kan lo buat aplikasi ya. Cuman dan kita tuh reading cuma 3 hari. Iya. Jadi untuk pendalaman karakter tuh cuma 3 hari karena ya dari awal kita juga nggak expectin untuk sampai ke bioskop. Bioskop, Jadi, betul. dalam waktu yang sesingkat itu kita berdua dan cast-cast lainnya tuh harus melakukan pendalaman karakter which is really fast sebenarnya menurut aku. But we all nailed it. Jadi aku bangga banget sama kita semua sebenarnya. Mungkin kalau kita mau positive thinking kali ya, Kak. Kenapa naik bioskop? Karena ternyata hasilnya mungkin memuaskan kali. Mungkin ya. Jadi akhirnya dinaikkan ke bioskop. We'll see. Nanti kita tanya produsernya. Bukan begitu Mbak Sri, kenapa nanti naik di bioskop. Tapi itu setidaknya jadi legacy buat kalian. Ya. Akhirnya film pertama yang tayang bioskop, film horor perdana juga akhirnya diputarnya di layar lebar. Iya. Aca punya ini nggak, misalnya pertimbangan tertentu ketika Kartini ini sampai ke genggamanmu gitu loh? Maksudnya? Ya artinya karena ini pemeran utama terus
mungkin industrinya hari ini di Indonesia lagi trennya di horor, gue coba kesempatan ini nih. Barangkali juga ingin apa ya, mencapai apa ya, ngerasa naik kelas nggak sih gitu loh. Mungkin gini, kalau perannya bukan Kartini nggak akan gue ambil gitu loh. Oh enggak sih, aku nggak pernah mikir kayak gitu. Cuman emang kebetulan aku dapat rezekinya di Kartini. Aku sebenarnya juga casting untuk Dianti kok. Oh iya? Iya, waktu oke. aku casting tuh aku juga casting untuk Dianti. Aku coba semuanya. Cuman emang kan balik lagi ke casting directornya, menurut dia lebih masuk kemana nih karakter aku. Jadi semuanya tuh sebenarnya dia yang pilih. Kalau casting tuh aku casting semuanya, nggak cuma satu. Gitu sih. Itu kalau yang di apa, yang berdiri pakai baju putih, diem. Nanti kalau Sobat Eka lihat itu yang still foto filmnya yang sekarang beredar tuh sosok perempuan berdiri. Apakah itu Kartini? Oh bukan. Bukan ya? Itu biasa ya? Bu Asih. Iya, Bu Asih. Bu Asih? Enggak, itu muda kok, bukan Oh, orang apa? tua, bukan perempuan yang tua. Yang mana sih fotonya? Yang mana ya, Mbak Sri? Coba cek. Nah, ada pokoknya. Apa Citra kali itu? Coba ya, aku Coba cek. dicek. Ada di mana itu? Coba lihat. Yang dia berdiri pakai baju putih terus rambutnya Oh, Bu Asih Bu itu. Asih. Rambutnya panjang banget kan? Rambutnya salah, berarti bener. Berarti bener dia, Mbak Sri. Itu ibu kos kita. Oh, ibu kos. Oh, itu. Yang mana? Oh, bukan yang sendiri. Kalau TJ Root emang serem, itu ibu kosnya pasti. Tijerut emang serem. Nah, ini Oh, itu apakah kamu. Kartini? Oh, Itu kamu kau. Ya. Iya. Ya, Itu itu pakai baju tidur. iya, piyama ya. Itu pakai piyama. Untuk menghadirkan sosok itu, untuk menghadirkan Kartini yang kesannya apa ya, misterius. Yang biasanya kalau main sinetron kan baik-baik, selalu cantik. Sementara Kartini di situ, Kartini di film Perjanjian Setan jauh dari itu gitu loh, Cak. Ya, jadi menurut aku Kartini itu untuk memerankan Kartini Ya, untuk sendiri, memanggil karakter itu gitu. itu harus yang paling pertama adalah nggak boleh takut jelek. Karena pastinya Sempat kepikiran itu. maksudnya kayak Jangan bikin gua jelek lah depan kamera. oh enggak lah, enggak. Maksudnya ya justru itu nggak boleh takut jelek. Kayak semua film horor yang pernah aku jalanin adalah satu kuncinya nggak boleh takut jelek, karena satu hal yang kayak kita harus pikirin adalah kalau misalnya kita ada di posisi tersebut, nggak mungkin kita masih mikirin kayak aduh rambut Gue gimana gitu ya. kayak, bener. aduh makeup gue, aduh Iya. enggak. Jadi kayak ya udah just do it gitu. Just do it. Just do it. Kayak, Do it. kayak merek itu ya, aparel ternama ya. Oh iya. Di do Amerika. it. Apa? Jadi asik-asik aja, pokoknya mau diapain gua Aku harus ngikutin legowo, skenarionya. iya, asik-asik Oke. aja. Mereka mau bikin aku kena efek mereka kan pasti kena juga kan, kayak darah segala macam ya. Aku harus go through it gitu. Secara personal nggak takut misalnya beradegan, Oh takut? misalnya harus kecipratan darah, bisa barangkali punya Takut. fobia itu nggak? Enggak. Cuman aku emang takut sama setan kan. Oh, Aku emang aslinya. aslinya. Ah. Jadi ya banyak adegan dimana aku tuh sebenarnya nggak acting. Apalagi ini film pertama horor aku kan. Jadi tuh kayak Nggak acting gimana maksudnya? karena takut beneran. Terus? Jadi kayak misalnya aku udah masuk ke dalam set dan udah ada setan-setannya di situ. Terus aku tahu nih aku misalnya adegannya harus jalan ke sana kayak ke depan mereka, habis itu lari lagi ke belakang. Itu tuh aku udah kayak udah lemes duluan sebelum take. Jadi kayak udah kayak aduh Pak Farid ayo dong take you aku udah lemes banget nih, nggak tahu nih bisa teriak apa enggak Oh, gitu. jadi ngatur saudaranya itu. Aku nggak ngatur dong. Aku udah Ayo kayak Pak Farid buruan. please Pak Farid please, itu lebih memohon jatuhnya ya kayak please aku tuh akhirnya sama saudara aku tuh bener-bener kayak di kayak misalnya kalau misalnya ada ruangan gitu aku tuh ditemenin gitu-gitu loh, karena ya dia sangat menyanjung tinggi kenyamanan kita sebagai pemain sih. Kan kenal sama pemerannya, pemeran setannya. Kenal sama misalnya sama kenal. Dianti. Cuma kan tetap aja kayak tadi aku ngomong kalau misalnya kalian main kejar-kejaran nih sama manusia aja, itu pasti ada rasa deg-degannya kan, kayak pas mau ketangkep tuh kayak gitu. Dengan sama manusia padahal ya. Sama Oke. manusia, apalagi sama Oke. mereka yang udah didandanin seperti itu. Jadi tuh kayak pasti rasa euforia deg-degannya tetap ada Tetap gitu, ada, ya. tegang-tegangnya. Nah, itu mengatasinya gimana tuh? Just let it be, karena kan ya supaya lebih natural juga nggak sih? Jadi kayak ya udah apa yang mereka tangkap di kamera itu apa yang aku rasain Oke. aslinya gitu. Jadi malah dapet aja ya. Iya gitu. Ternyata ngerasa nggak acting tapi itu bagian dari acting gitu loh. Iya, ya. Bahwa ketakutan beneran gitu. Iya. Jadi sepanjang film begitu yang Ya, dirasain. beberapa scene lah. Beberapa scene. Ya beberapanya ya acting. Misalnya
Apa tuh? ngelihat misalnya T.J. Root yang rambutnya berantakan begitu kan udah horor sebenarnya. Horor, apalagi dia kalau udah masuk ke karakter Iya, dia ngeri Kak banget ya. Ngeri Kalau udah banget. masuk ke karakter tuh kayak mau ngomong aja takut. Padahal kalau diajak ngomong dia kayak apa sih gitu. Iya. Iya. Jadi malah lucu dia ya. Iya lucu, cuman ya kita kan nggak boleh maksudnya kayak aku juga nggak mungkin kayak all the time on set kita bakal gangguin dia Iya. untuk supaya lucu juga kan nggak Ah. mungkin. Cuman kayak for a while lah kita butuh untuk rilis ketakutan itu dengan cara kita bercanda-bercanda gitu. Ada satu scene dengan Dianti nggak? Banyak. Banyak. Yanti is my best friend. Nah, my best friend, your best friend. Bahasa Inggris. Wes. Ah, Very well. Waktu Dianti berubah wujud, itu kan juga serem karakternya. Itu merasa ketakutan juga kah? Sebagai Kartina of course dong ketakutan. Oke. Maksudnya kayak ya Dianti yang aku kenal tuh Dianti yang seperti ini, lugu, polos, baik, cantik, ramah, rajin menabung. Wah, ya seperti inilah pokoknya. Terus tiba-tiba aku melihat Dianti seperti itu walaupun awalnya tuh masih nggak percaya lah kayak ini kayaknya halu doang gitu. Akhirnya untuk apa? Untuk biar setidaknya mengurangi rasa takut itu loh ya. Aku tidak berusaha untuk mengurangi rasa takut itu sih sebenarnya kayak udah I just let it flow aja. Oke. Jadi ketika Dianti berubah wujud juga ya Kartini ya begini gitu loh. Iya. Kayak Gemi Nastiti. Ketika terima tawaran ini sempat minta karakter lain kah atau langsung lock aja si Dianti? Enggak sih, aku pas datang disuruh casting jadi Dianti, ya udah aku casting Dianti, terus pas keterima Dianti ya udah gitu. Justru kalau misalkan aku minta jadi karakter lain, takut feel-nya nggak dapet karena waktu aku casting tuh aku udah maininnya kayaknya Dianti kayak gini nih, mau maininnya kayak gini gitu. Udah punya bayangan? Jadi waktu di casting itu aku baca skripnya, aku langsung mikir, oh oke, di sini kayaknya mau gini gitu. Jadi kalau misalkan aku minta ke karakter lain pun takutnya malah jadi nggak optimal gitu. Itu ada apa namanya mencari referensi barangkali? Kalau referensi aku jujur nggak ada karena hantu Dianti ini tuh sebenarnya karakter Dianti waktu hidup. Jadi bukan yang hantu yang kayak wah gimana gitu nggak. Jadi intinya dia manusia yang menjadi hantu. Jadi aku cuman ngebedain kayak cara ngomongnya aja. Dianti hidup sama Dianti yang udah jadi hantu gitu. Kayak kan kalau kita manusia bisa selancar ini ngomong. Mungkin kalau hantu ada rasa-rasa suara terornya lebih dalam, lebih lambat gitu. Misalnya gimana, Jamie? Kayak misalkan kalau misalkan jadi temen kan makasih ya Kartini gitu. Tapi kalau misalkan jadi Dianti itu pasti kayak terima kasih Kartini Iya, gitu. Jadi ada misteriusnya. Jadi nggak selancar itu sebenarnya dia kalau ngomong. Nggak secil ini Nggak lah secil bro. itu. Nggak mungkin dong tiba-tiba kayak bro gitu kan. Hai gitu ya. Nggak juga. Ada antropolog dari Amerika Serikat. Apa tuh? Namanya Clifford Geertz. Hah? Dia menulis buku judulnya Agama Jawa, Abangan Priai Santri dalam Kebudayaan Jawa. Itu tahun bukunya terbit tahun 1950-an. Nah, dia pernah melakukan penelitian di salah satu kota di Jawa, tapi tidak disebut nama spesifiknya. Dia hanya menyebutkan tempat yang dia teliti itu Mojokuto namanya. Di situ dia membagi 5 setan. Ada memedi itu yang selalu menakuti, kemudian ada lelembut itu yang selalu menghadirkan ketakutan sampai orang tuh bikin kesurupan. Terus ada memedi, lelembut, tuyul itu yang karib, goib yang karib, tuyul, terus ada juga saya lupa ininya. Ada yang karib, ada yang baik. Danyang itu yang baik. Makhluk halus yang baik. Nah, kira-kira kalau Geminastiti Caniago mengkategorikan si Dianti itu apa? Ini setan apa menurutmu? Lembut sih dia. Dia meneror dan Dia surupan gitu ya?
Bisa bikin Bisa, tiba-tiba bisa bikin Kartini kesurupan gitu. Bisa memasuki Oke, tubuh manusia dia bisa. Iya. Hmm. Dia menyebutkan Clifford Geertz ini menyebutkan bahwa orang yang namanya aduh saya lupa Sobat TK, padahal ingatan saya kuat. Nah, kurang kopi nih teman-teman. Aku lali, Des. Itu ada istilahnya. Jadi makhluk halus, lembut yang membuat orang kesurupan itu, termasuk perjanjian setan. Iya. Itu salah satu tandanya ada kesurupan. Oh iya benar. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan judul filmmu, Perjanjian Setan, Memeong apa namanya ya? Saya lupa. Bentar, saya biar gak penasaran lah. Saya nyotek dulu nih. Aduh, biar gak penasaran. Sebentar. Ini ilmu baru ini. Demit, tuyul. Nah, demit, satu lagi demit makhluk halus yang menghuni suatu tempat. Nah, dia menuliskan begini. Geertz menuliskan perjanjian sukarela dengan iblis disebut dengan kemomong. Kemomong. Nah, kemomong itu disebabkan oleh lembut yang menyebabkan kesurupan. Oh. Kira-kira, nah ada nggak selain si Kartini yang kesurupan di Perjanjian Setan? Banyak. Sebelum-sebelumnya aku. Kalau yang sebelum-sebelumnya nggak diceritakan di film, tapi intinya ditumbalkan untuk aku. Kalau yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau yang dilihatkan di film yang sampai merasuki itu, ya ketika ketemu sama Kartini, gitu. Kalau Gimi termasuk pemberani atau sama kayak Aca? Ya kalau dibilang takut pasti takut, tapi kayak aku sama setan tuh lebih sohib dibanding sama zombie gitu loh. Lebih kayak dengan setan capek ya kalau dikejar zombie ya. Capek. Kalau setan tuh kan bisa didoain, misalnya kita masih punya tamengnya lah gitu kan. Kalau percaya sama agama gitu kan. Tinggal kita bawa simbol aja takut ya. Betul, setan, ya? tapi kalau zombie kan mau didoain, mau dikasih simbol juga udah begitu, tetap ngejar. Gitu. Ketika bercermin, ini nggak ngerasa muncul nggak ketakutan gitu? Ketika aku dihantu. Udah jadi hantu terus aku saya udah bercermin. make up gitu loh, bercermin. Oke. Kira pas lagi biasa aja. Coy! Gue begini serem kali. Enggak, pas udah make up gantu. Udah make Pas up, suka Dianti yang serem itu. Pas udah make up sih, aku tuh ngaca tuh nggak ngaca-ngaca banget ya, karena kan ketika aku di make upin itu aku nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Jadi aku pas udah kelar make up aku langsung duduk aja udah. Jadi aku nggak yang jalan-jalan kemana, karena kan itu aku di make upinnya full satu badan. Jadi kalau aku jalan-jalan atau apa, dia tuh make upnya tuh masih yang basah gitu Kak. Copot pasti. Jadi harus tempel-tempel terus. Kalau kayak gitu kan makan waktu kan. Jadi ya udah aku nggak ngaca-ngaca banget sebenarnya. Loh, kalau pas adegan juga ini dong, jadi lepas gitu sering. Kalau pas adegan lepas kan kita bisa touch up. Oke. Jadi maksudnya untuk mengurangi waktu gitu. Jadi aku tahu diri lah, aku nggak banyak gerak gitu. Gitu aja. Kalau dia bengong-bengong begini. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada yang ngobrol gitu, nggak boleh ya? Ngobrol boleh, cuman maksudnya kan aku dinadain gitu kan bau ya kayak. Itu make-upnya bau gitu? Bau, soalnya pakai gelatin. Ada salah satu itu ya. Jadi terjawab kenapa teman-teman pada agak mendekat. Itu sama Kalista Bukan aja. nggak mau nemenin. Betul. Karena aku juga tahu diri, kayaknya aku misalkan udahlah karena aku bau. Aku yang pergi gitu. Emang nggak minta yang cari dong yang wangi gitu? Nggak ada ya? Kan? Karena emang gelatin tuh amis-amis gimana Gelatin. gitu sih. Iya. Karena kita tuh butuh efek daging. Daging dan darah. Daging basah gitu loh, jadi pakai gelatin salah Itu satunya. baunya bener kayak bau kebakar darah. gitu bau darah? Bau darah, jadi amis. Amis. Enggak sih, gue nggak bilang bau darah ya, Kal. Lebih ke bau amis. Iya, anyir campur ikan. Pokoknya mual banget deh, pokoknya mual banget. Makanya kayak bahkan aku kadang-kadang tiap take, apalagi kalau misalnya kita si adegan yang deket begini nih, itu kayak Dia tahan nafas, guys. aku itu enak banget. Tapi kalau misalnya mereka yang didandanin, mungkin karena mereka yang didandanin, mereka udah biasa. Jadi kayak kan kalau bau kan kita semakin lama semakin biasa, baunya nggak kecium kan. Kecium, benar. Cuman kan kalau aku kan kadang-kadang doang kan ketemu tuh, jadi pas gitu kayak
sedep nih, apa nih, gurih gitu. Iya, nggak tega. Nah itu tadi pertanyaannya berapa kali itu, maksudnya berapa hari untuk adegan itu aja itu? Itu tuh berhari-hari, soalnya kita tuh syuting berdasarkan lokasi kan Kak. Nah kalau misalkan di lokasi hari pertama ada setan, sama lokasi hari ke-5 ada setan, ya berarti itu aku make up. Jadi bukan ikut make up. Oke, jadi syutingnya nggak runut gitu ya. Misalnya sekarang pas kebetulan adegannya setan, dia di setan, terus-terusan gitu nggak ya? Enggak. Diselesain sampai adegannya selesai gitu. Adegannya lagi di mana? Iya, Oke. tergantung lokasinya gitu. Jadi Ada yang kamu bolak-balik? ada. Jadi ada satu hari aku ibaratnya pagi make up normal, habis make up normal ke make up setan, itu udah berapa 2 jam, let's say 2 jam 3 jam sendiri, udah make up setan sampai malam, sampai pagi, terus tengah malamnya itu harus make up normal lagi. Jadi di hari Oke. itu 3 kali? 3 kali make up, dari yang biasa ke setan ke biasa lagi, itu nunggunya kasihan tuh. Aku take terakhir itu sama Kak Kenny Austin yang Kamu jadi ngasihani dirimu sendiri berarti? aku kasihan. Aku kasihan sama aku. Tapi nggak apa-apa, ini pengalaman. Malam-malam. Mandi malam-malam di lokasi, mau nggak mau kan Kak, karena kalau nggak pasti ada bekas-bekas darahnya kan, nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi harus bener-bener bersih banget. Itu kita baru take-nya tuh, take aku normal lagi tuh sekitar jam 2:30 pagi gitu. Dan itu adegannya hujan-hujanan. Dan bahkan kalau misalnya dia lagi jadi setan nih, dia bisa datang duluan kan, karena dia harus di make up lebih lama kan, bisa take 3 hours, 2 hours lah. Kalau kita udah pulang pun, kita udah selesai, dia pulang paling terakhir. Iya betul. Karena nggak bersihin bisa itu ya? bersihin di luar. Bersihinnya. Jadi dia harus bersihin di situ. Itu kasihan banget sih, aku nggak tega. Sampai sakit-sakitan dia lihat. Itu memang harus suruh badan ya? Harus. Maksudnya kan pasti ada pakai pakaian kan? Cukuplah sini aja nih, tangan sama kaki enggak. gitu. Karena Wajah gitu. enggak, jadi karena kebakar. Kan kalau kita kebakar pasti baju kan angus kan Kak. Jadi full. Jadi bener-bener kebakarnya tuh full satu badan gitu. Oke. Yang tidak kebakarnya itu cuman di muka sisi sebelah kanan. Hanya itu. Hanya Yang itu. tidak di make up itu. Iya, yang Biar tidak di make kelihatan up. geminya yang asli Iya. itu kelihatan ya. Oke. Karena emang kejadiannya tuh baru banget kebakar, ada kebakaran. Jadi diambil hantunya tuh yang emang fresh baru kebakar juga gitu. Dia ceritanya ngambil sosoknya tuh yang seperti itu gitu. Kalau Cak, tantanganmu apa jadi Kartini jadinya? Tantangan aku Belum ya. pernah juga kan jadi anak kos kan? Oh belum, cuman tantangan utama aku sih yang aku bilang tadi, yang nge-switch karakter tadi. Karena kan karakternya tuh jadinya berlayer-layer banget ya. Sebenarnya menurut aku semua karakter di sini tuh sangat berlayer, kayak nggak semuanya satu tok polos, kayak tidak semuanya cuma satu karakter kamu baik udah gitu. Iya, Semuanya iya. tuh ada berlayernya. Oke. Itu misi menurut aku tantangan utamanya. Terus tantangan memerankannya tuh capeknya karena Ya, itu, jam kebalik kan. Terus apa lagi ya? Perlu ini biasanya ada adegan lari-larian, Oh, berteriak-berteriak, pasti jatuh-jatuh, ketakutan. lebam-lebam tuh sudah pasti ya guys. Ini udah Oh, sudah itu bekasnya? terbiasa. Enggak, cuman ini bekas syuting horor yang barusan, Oh, yang oke. lagi. Cuman kalau setiap aku syuting horor udah pasti Pasti bakal begitu ya? lebam-lebam. Karena kan pasti aja ada adegan kayak jatuh lah, ngesot lah, apalah. Kalau horor kan pasti Ditarik semi lah gitu ya. action ya. Iya. Di Perjanjian Setan segitu juga. Ya, Totalitasmu sampai begitu misalnya. ya harus. Apa misalnya? Ditarik kah? Ada dicekek, Terbang kah? cekek. Gitu? Enggak terbang enggak, cuman ada cekek, ada jatuh-jatuh, ada lari gitu-gitulah. Ya. Seperti itulah. Sabar ya Dek ya. Ya, sabar ini Yang sabar loh Dek. Beginilah nyari duit di ibu kota Dek. keras. Padahal sih ya kalau lagi syuting film horor kan sebenarnya juga iya. Hai. pasti. Enggak. Kalau nggak stres kita yang ada Nah. ntar gila beneran. Itu ada ya wilayah pemeran setan sendiri, pemain gitu ada ya? Biar gak terlalu horor banget gitu Oh loh. enggak, cuman Oh ada lah Kal, kalau kita udah jadi hantu mah iya dipisah. dipisah. Yang amis di sebelah sana, yang nggak amis sebelah sono. aja aku tuh gak tega banget kalau misalnya udah bahas-bahas habis. Karena memang benar. Jadi kalau misalnya udah Kan ada juga di trailer itu ada pocong juga ya? Iya, ada. Tapi sebenarnya tuh kalau misalnya bukan dipisah karena apa, cuman emang tempat make upnya dipisah. Iya, maksudnya itu. Kebutuhan makeup beauty itu tuh harus di dalam indoor segala macem kan. Harus Outdoor bersih, juga harus sih, bersih. pokoknya.
Tapi kalau kebutuhan makeup artis tuh pasti yang bener-bener kayak ada terpalnya, Iya. matanya, karena kan mereka bakalan kotor-kotoran gitu. Karena makeup itu bener kotor banget Kak. Jadi kita di makeup ini misalkan ditempel-tempel terus ada aja yang jatuh-jatuh gitu. Jadi nggak bisa dijadiin satu. darahnya juga pasti kan Diciprat-cipratin apa segala macam. Efeknya. Horornya justru sebelum syuting ya. Hmm. Ini apa nungguin make up yang lama gitu Iya. kan. Nggak ada hal lain yang misalnya kebiasaannya di layar kaca, kemudian sekarang harus syuting film Oke, yang kalau- effortnya kan butuh lebih gitu loh. Iya. Jadi gini, kalau menurut aku sebenarnya acting sinetron sama acting film tuh menurut aku semuanya sama aja. Sama Kalau acting teater baru beda ya. bayarannya beda pasti ya. Iya, cuman menurut aku yang membedakan tuh adalah dari pertama tuh dari skrip. Karena kan pasti beda banget skrip sinetron yang udah pasti semuanya tuh diverbalin, dijelasin. Kalau film kan ya lebih natural, lebih ke sehari-hari. Kalau film kita baca sendiri, kalau sinetron kita dibacain gitu Iya, ya. benar. Oh. Penonton tuh dikasih makan semuanya gitu. Bahkan sampai suara dalam hati aja penonton tahu gitu kan. VO. Nah, kalau film kan enggak. Jadi film tuh lebih kayak harus bermakna karena gimana nih cara penonton tahu isi VO aku tanpa aku VO-in. Gitu. Terus kayak kalau film tuh bedanya tuh shotnya. Kalau sinetron kan benar. udah pasti cukup 3 kamera, master, cover langsung next. Iya, Kalau iya. film tuh shotnya bisa oke, kita dari sini dulu, abis itu dari sini, dan itu Tuh, ngulang. satu scene tuh kayak bisa banyak Ngulang shot adegan gitu. yang sama ya. Iya. Sama, jadi kayak capeknya tuh di situ. Terus kalau film itu lebih apa ya, Gem? Sempet ini nggak? Sempet kaget nggak itu? Sempet kaget nggak misalnya? Ya biasa 3 kamera selesai, kalau ini harus berulang-ulang. Satu kamera, iya. Itu sempet ini nggak? Sempet Enggak sih. adaptasi gitu, butuh adaptasi nggak? Iya, iya, of course. Lebih ke, tapi untungnya kita tuh dapet kru yang super duper Iya. well loved, dan aku Bener. tuh kebetulan dapet sutradara yang sama sekali tidak membeda-bedakan pemain. Betul. Oke. Jadi aku yang banyak dengar dari teman-teman aku, banyak banget sutradara yang kayak aduh pemain sinetron, aduh ini pemain TV, dibeda-bedain di kategori-kategori. Tapi kita kebetulan ketemu sutradara yang Baik bener-bener baik Friendly banget, lah ya. friendly Friendly banget, banget. dan bener-bener kita dibimbing. Jadi kayak aku nggak ngerasa pressure sama sekali, karena dari awal syuting nih kayak misalnya aku ada kurang apa-apa tuh dikasih tahu baik-baik, personal, nggak lewat HT semua orang denger, enggak. Jadi kayak ya aku ngerasa enjoy through the process gitu. Jadi kayak menurut aku ini project tuh very good bridging buat kayak masuk ke film-film selanjutnya, karena di sini tuh aku belajar banyak banget sih dari proses syuting. Kalau nggak dicoba, kapan pemain sinetron main film gitu ya? Iya. Ya. Ngerasain juga hal yang sama? Sama persis. Ngomongin masalah sutradara kita, Pak Farid emang paling the best sih, Pak Farid. Love. Kayak karena kan maksudnya gini, kita harus ada treatment khusus untuk bisa mendapatkan acting yang Pak Farid mau gitu kan. Dan misalkan kalau misalkan itu nggak ada di skrip atau kita bingung di skrip, Pak Farid tuh ngejelasinnya langsung in person gitu ke kita gitu. Jadi kita tuh langsung paham, langsung ngerti, dan dia selalu make sure, apalagi aku yang udah menjadi hantu ya, dia tuh selalu make sure aman dek, kamu butuh apa nggak, dingin nggak gitu. Dia tuh kayak benar-benar make sure keadaan kita lah gitu, dan peduli ngebuat kita nyaman, sampai akunya jadi nggak enak, aman Pak, nggak apa-apa, aman kayak gitu. Jadi sama sih kayak Kalista, aku nyaman banget sama lingkungan syuting kita yang ini, Perjanjian Setan. Dengan teman-teman juga. Iya. Temennya anak semua, kayak Niastin, Selo, Jessica, Katije parah sih, my Katije God. tuh hiburan badut itu. Badut. Banyak ngomong tuh ya ternyata. Lucu banget Katije. Terakhir ketemu saya di Festival Film Wartawan Indonesia 2023 itu, beliau bilang ini dong gue udah lama banget nggak main film nih. Dia waktu itu dapat penghargaan apa ya, saya lupa. Sampai kemudian setelah itu berderet itu filmnya, ada dia. Keren. Wih, banyak banget ternyata. Keren. TJ Root. Memang Tapi TJ Root emang- keren banget. Kalau kata cocoknya IG-nya TJ Guguk. Aduh jago gue bener. cocoknya emang horor itu, jadi rambutnya udah begitu dibuka kan. Iya. Natural loh. Rambut asli, iya bener. Rambut asli, betul. Rambut asli itu. Rambutnya, heeh. Ada yang disampaikan ke Sobat WK? Jangan lupa nonton film kita Perjanjian Setan. Setan tanggal 5 5 September September 2024. di bioskop. Yeay. Jadi Gaby, Cak, siapa yang sebenarnya berjanji dengan setan?
Nah itu harus nonton Nice. dulu. Harus nonton. Tuh, harus nonton ya. Siapa yang berjanji? Kita lihat nanti. Pokoknya film ini penuh dengan plot twist dan plot twist dan plot twist. Betul. Jangan lupa kita juga ada sisi romansnya, jadi nggak cuma horor. Oke. Jadi selain track-track ketakutan, ternyata ada dramanya. Ada. Oh, drama mah enak-enak aja ya kalian ya? Atau Iya. sama aja, tetap susah? Nggak, mungkin energi yang dikeluarkan Iya, tidak sebanyak itu. horor. Cuman drama tuh lebih enjoy aja sih. Iya. Karena kan ya cinta lah ya, kita kan bisa merasakan cinta, Cinta? kapanpun dan dimanapun. Oh my god, oh my god, oh my god. Cinta. Oh my god, bere cinta. Kalau Kalista Arum kan, kalau apa namanya drama kan gampang ya, tinggal diskusi sama Cinta Brian udah selesai. Wah, gitu itu kan. dia, makanya bere cinta kan tadi. Kalau Gemina City kan masih tanda tanya sama siapa diskusinya kan? Jangan. Penasaran kita tunggu 5 September. Soalnya kebetulan si Jungkook Apa sarang ya? kebetulan Chris Evans-nya juga belum mau. Demi Allah, Caca gue suka banget Chris Evans. Chris Evans, kalau kamu nonton Jangan ini, dulu, dia kan gak mau go public katanya. Oh, iya, maaf. Itu gak boleh kayak gitu loh, Gem. Harus Iya. respect loh privasinya dia. Oke, sebenarnya kan jangan lupa siapa yang berjanji dengan setan. Dari di antara banyak anak kos yang tinggal di Jalan Kamboja 108, apakah Kartini, ataukah Diati, ataukah karakter yang lain, jangan lupa nonton filmnya Perjanjian Setan di bioskop mulai 5 September. Terima kasih Gemina City dan Kalista Arum sudah mampir ke thank you Kak. Palmerah. Thank you, Sehat thank you. terus di karya berikutnya. Ya, amin. Selamat menghantui para penonton bioskop Indonesia dan selamat bersenang-senang di layar lebar. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.